Sobat TSM, welcome back to TSM Podcast, Bincang-bincang santai with TSM. With me Sekar Ayuning Tias as your podcaster for today. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Halo Fauzan. Halo Sekar, gimana nih? Oke, kabar aku baik. Anyway, before we start our podcast today, bisa dong kenalin nama kamu dan jurusan kamu juga. Oke, Sobat TSM, kenalin ya, aku nih Fauzan dan aku dari Angkatan 2021, Manajemen Kelas Internasional. Oh, berarti kamu dari international class ya? Pantas saja aku jarang nih ketemu sama kamu. Tapi muka kamu ini quite familiar ya, karena jadi langganannya feed Instagram TSM gak sih? Sebagai salah satu penyumbang prestasi nih ya di salah satu kampus kita tercinta. Fauzan, bisa gak sih dijelasin, kamu nih kan suka banget ikut lomba. Lomba apa aja sih yang pernah kamu ikutin? Oke, kalau misalkan aku pribadi sih lebih ke fokus ke business case competitions karena itu emang linear dengan jurusan yang aku lakuin sekarang ini. Oke, terus kenapa sih kamu tuh sebenarnya tertarik gitu? What things yang kamu tuh bener-bener tertarik untuk lomba gitu di TSM terutama ya? Oke, aku jelasin sedikit ya. Kalau misalkan tuh aku emang suka banget nih sama ranah dari marketing jurusan manajemen. Nah, aku tuh ngerasa kalau misalkan untuk menempuh marketing ini aku kayaknya harus terjun ke misalkan di jurusan marketing plan competition ataupun di business case competition. Nah, dari situ tuh aku mempelajari kalau misalkan ini nih sepertinya aktivitas yang bakal nyenengin aku juga sih di jurusan manajemen. Oke, berarti Fauzan ini bukan mahasiswa kupu-kupu ya, yang kuliah pulang, tapi kuliah lomba. But anyway, gimana sih preparation kamu selama kamu ini mengikuti lomba-lomba itu? Apa sih peran TSM dan juga teman-teman kamu nih selama kuliah dan ikut kompetisi ini? Oke, fun fact juga nih, kalau misalkan aku tuh nggak pernah ikut di organisasi di Trisakti setelah aku semester 3 ini. Jadi aku tuh kayak misalkan lebih belajar itu business case competition itu dari mata kuliah yang aku ambil. Nah, kayak misalkan contohnya di digital marketing, bahkan aku juga udah minta nih ke ke kakak tingkat, yaitu ada manajemen strategik, bahkan aku juga udah minta manajemen resiko di tahun 2022. Nah, itu menurut aku tuh kayak sebuah komponen-komponen aktivitas yang aku ngerasa kayak bantu aku banget nih sebagai mahasiswa TSM untuk kontribusi di business case competition ini. Oke, berarti memang bener-bener peran TSM ini membantu banget ya. Terus support dari teman-teman ini juga positif. Bener Terus Fauzan, aku mau nanya nih, kan ini termasuk ya dari aku tuh kadang-kadang kalau mau ikut lomba suka takut banget, feeling unworthy and confidence, juga takut gitu kalau mau coba sesuatu. Apa kalau kita mau lomba tuh harus pintar ya Fauzan? Kayak kan kamu kan udah banyak banget nih ya ikut lomba, mungkin bisa kasih tahu dong ke sobat TSM juga nih. Ini menarik ya, tapi kalau menurut aku ya, itu akademik kecenderungan untuk bisa pinter banget itu menurut aku enggak sih. Karena kalau misalkan harus pintar akademik, kayaknya itu kurang relevan dengan tujuan dari business case competition. Menurut aku ya, penting banget kayak kamu tuh kayak misalkan contohnya aktif di organisasi, atau enggak misalkan kamu aktif di kerja kelompok juga gak apa-apa kok. Misalkan untuk kayak emang mau nekunin jurusan manajemen ini dengan lomba-lomba seperti business case, business plan dan sebagainya sih kalau dari aku pribadi kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari banyaknya lomba nih ya Fauzan, kan Fauzan udah banyak banget ikut. Kira-kira up and down apa aja sih yang Fauzan selama ini rasain? Karena kan jujur aja kadang kalau kita udah punya satu aktivitas tuh susah banget ya balance worknya antara educational things, terus extracurricular things. Kalau kamu tuh up and down-nya apa aja sih yang dirasain selama ikut lomba nih ya? Iya, oke. Mungkin sobat-sobat TSM juga pada mikirin ya, kayak misalkan apa nih up and down dari business case, kayaknya kan gak mungkin kayak menang terus dong, terus kayak misalkan tiba-tiba kayak sukses nih dan sebagainya. Menurut aku tuh itu kayak it's impossible, right? Nah, menurut aku sih up and down-nya itu mungkin dari down-nya dulu ya, kayak misalkan ketika kamu kayak sebagai mahasiswa dari swasta, kamu pasti akan cenderung kayak misalkan, aduh aku nih agak insecure nih, atau enggak misalkan aku ngerasa kayak aku nih bukan dari PTN dan sebagainya. Tapi believe it or not, kalau misalkan menurut aku ya limitation seperti itu tuh bukan sebagai halangan, bahkan itu menjadi tantangan aja sih. Namun kalau misalkan dari up-nya sendiri ya, aku sih ngerasa kayak itu misalkan aku kan mahasiswa swasta nih, berarti kalau misalkan aku bisa mampu untuk menang, itu bakal menjadi potensial dan kelebihan aku secara branding. Jadi kayak ya nggak apa-apa dong kalau misalkan kita mau up and down-nya itu dinikmatin aja kayak gitu. Jadi itu sih dari aku. Oh, jadi emang kita harus enjoy ya apapun, kayak up and down-nya nikmatin aja gak sih? Karena itu kan setiap itu proses ya Fauzan. But anyway, aku tuh baru denger kamu nih menang ya business competition lately. Boleh diceritain apa aja sih tuh business competition-nya, apa aja aktivitas yang kamu jalanin di situ? Waduh, iya bener-bener pengen aku syukurin banget sih di awal tahun ini aku kayak menang di International Business Case Competition. Itu kebetulan dari SBM ITB dan juga berkolaborasi dengan Cbank. Nah, di
di ITB ini kita sebagai mahasiswa, kita tuh berperan sebagai kayak konsultan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi si bank. Itu sih kalau misalkan secara garis umum dari lomba yang aku ikutin kemarin. Oh berarti kamu swasta TSM tapi udah lomba ke ITB ya? Iya. Oh my god. Terus kalau aku boleh tahu itu scale-nya internasional, nasional, dan aku juga denger-dengar kamu tuh timnya nggak dari internal nggak sih? Tapi gabung juga nih sama mahasiswa-mahasiswa lain, itu gimana sih Fauzan? Iya benar banget, tapi aku mau izin juga ya jawab satu-satu. Oke, untuk yang pertama ini tuh kayak pertama lomba yang aku kira kayak lomba nasional biasa nih, paling pakai bahasa really? Inggris. Iya, dan ternyata itu lomba internasional. Dan juga kebetulan juga aku ini dapat tim dari berbagai kampus karena kita tuh meng-highlight diversity konteksnya. Oke, diversity. Dari itu di jurusan dari misalkan di kompetisi ini tim aku tuh terdiri dari berbagai jurusan, kayak misalkan dari jurusan ekonomi, manajemen, bahkan teknik industri loh di business case competition ini, dan terdiri dari berbagai kampus juga kayak dari UPN, UGM, bahkan dari UI, dan aku sendiri dari swasta Trisakti School of Management. Oke, kira-kira nih Fauzan, kamu kan udah banyak mention tentang business case. Itu kira-kira business case competition itu apa sih? Mungkin sobat TSM lagi nonton ini penasaran ya, business case competition itu apa sih? Iya, benar banget. Kalau misalkan kalian kayak misalkan sobat TSM dari misalkan ada tingkat ataupun misalkan kakak-kakak tingkat nih, itu menurut aku bukan sebuah waktu yang terlambat ya untuk pengen tahu business case. Oke, secara general itu business case competition itu kita tuh sebagai mahasiswa diposisikan sebagai konsultan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sebuah perusahaan, UKM ataupun toko nih. Jadi tergantung case contributor dari di kompetisi tersebut. Jadi kalau misalkan business case ini kita lebih condong itu kita menolong dan menyelesaikan masalah mereka gitu sih. Oh jadi lebih ke helpful gitu ya. Terus datanya lebih pasti nggak sih Fauzan kalau business case itu, kalau setahu aku? Bisa dibilang kayak gitu ya, karena kan kalau misalkan di business plan kita tuh harus punya ide, bahkan benchmarkingnya agak begitu sulit ya. Namun kalau misalkan di business case competition itu kan kampusnya itu menyediakan sebuah case mengenai company yang emang udah existing bertahun-tahun nih. Jadi kalau misalkan kita mencari data itu jauh lebih mudah, apalagi kan sekarang udah ada scholars dan juga berbagai artikel jurnal lainnya. Jadi lebih gampang ya cari sumber-sumber ya. Nah terus Fauzan, among all of the competition nih kayak di university level, kayak misalkan ada debate, terus ada essay, kenapa kamu lebih prefer ke business competition sih? Iya, aku juga pernah kebetulan ditanyain sih sama teman-teman aku kayak kan ini kan manajemen biasanya kan cuma jadi keuangan, SDM ataupun jadi marketer. Nah, iya, menurut aku tuh kita sebagai jurusan manajemen ya, kita tuh punya perspektif yang begitu luas nih. Misalkan kamu bisa jadi konsultan, kamu juga bisa di perpajakan, manajemen trainee dan berbagai potensi lainnya. Jadi kalau menurut aku business case ini cocok banget buat aku yang pengen terjun sebagai marketer ataupun juga jadi business consultant ke depannya. Oh gitu, berarti dari kompetisi ini kamu lebih kayak spread network ya, tahu ternyata manajemen itu nggak yang cuma harus jadi human resources tinggi gitu ya. Kalau aku boleh tanya nih Fauzan, tadi kan kamu bilang kalau tim kamu ini dari eksternal, persiapannya itu gimana kan sih? Kan secara beda-beda kampus ya, itu susah nggak sih ketemunya, terus arrange buat kalian kompetisi perfectly sampai ke internasional itu gimana sih Fauzan? Nah, untuk masalah itu sih sebenarnya kita tuh ketemu di sebuah organisasi namanya A lah ya. Jadi nggak boleh sebut merek deh ya. Iya, benar banget. Itu adalah sebuah organisasi eksternal dari luar kampus dan aku ketemu dan diajakin nih kayak, aku baru banget nih menang sama anak-anak TSM di UPN Veteran Jawa Timur. Akhirnya aku ditawarin kayak, mau nyoba nggak bisnis case di ITB nih, tapi kita dari berbagai kampus loh. Akhirnya aku ngeyain deh kayak oke deh aku join, dan ternyata itu deadline-nya H-6 penutupan. H-6? Iya, terus gimana tuh prepare? Nah, aku kayak bingung banget dong, cuman karena emang base notabene itu kayak mereka ngarepin sebuah kualifikasi dan emang harus bisa work under pressures, I think kayak ya udahlah dijalan aja dulu dong. Toh juga udah pernah di business case kan, jadi kayak udah ada gambarannya kira-kira mau ngerjain kayak gimana nih. Alhasil kayak dari berbagai kampus aku mempelajari nih kayak berbagai pemikiran yang baru, lalu juga framework yang baru, bahkan konektivitas dengan organisasi-organisasi lain secara luas nih. Jadi kayak aku belajar banyak. Oke, jadi berarti dari banyaknya teman-teman yang Fauzan dapat ini justru banyak networking yang Fauzan dapat ya. But anyway Fauzan, apa sih buat mungkin teman-teman juga mau tahu tips and tricks apa aja sih yang mungkin Fauzan bisa share dan kasih nih buat teman-teman yang mau lomba atau persiapan untuk lomba, terutama di tingkat internasional nih Fauzan. Oke. Kalau menurut aku sih kita harus banyak buka peluang ya. Kayak aku ada 2 tips, kayak misalkan contoh tips yang pertama itu untuk memperluas konektivitas. Kayak misalkan kalian bisa join kayak dari organisasi, misalkan juga dari perkumpulan atau komunitas, bahkan dari aktivitas-aktivitas relawan itu juga membuahkan
sebuah potensi untuk mendapatkan relasi teman buat ikut bisnis case. Ataupun kalau misalkan kalian kayak aduh kayak misalkan kurang bisa interaktif dengan orang baru nih, mungkin kalian bisa nekuninnya tuh di akademik aja sih. Kayak misalkan kalian mempelajari, dan aku kayak contohnya udah minta e-book dari mata kuliah di semester jauh sebelumnya, dan itu menurut aku ngebantu sih untuk mempersiapkan bisnis case. Oke, berarti jadi dari banyak organisasi yang kita ikuti juga ya Fauzan, research yang kita kumpulkan, berarti semuanya emang ada potensi ya buat kita bantu maju ke depan. Nah Fauzan, pressure yang Fauzan paling rasain selama jadi tim lomba itu apa sih? Oke, kalau misalkan aku bilang pressure itu lebih ke branding ya. Kayak misalkan aku tuh sedikit takut kalau misalkan aku sebagai mahasiswa yang belum ngambil konsentrasi, aku bakal kayak disepelein gitu loh. Sedangkan kalau kamu tahu nih, kayak pesaing-pesaing tim lain itu kayak dari semester 6, bahkan semester 8. Sampai ada yang semester 8. Bahkan ini fun fact banget ya, di SBM ITB kemarin itu udah ada yang masuk Apple Foundation dan ISMA Award nih. Oh my god. Secure banget dong pas lagi Okay, debate-nya. I feel it too. Bener banget. Jadi kayak dari debate, bahkan dari pitching deck-nya itu juga aku kayak low confidence. Tapi menurut aku tuh kayak pede aja sih. Soalnya kan kalau misalkan kita udah panik duluan, atau enggak misalkan kita udah nyerah duluan nih, itu menurut aku kayak bakal memanifesting diri kita gitu loh. Biasanya kita jadi mindset gak sih, ke mindset ya jadi beneran terjadi yang harusnya gak terjadi gak sih? Jadi menurut aku semua itu tergantung mindset sih. Oke, last word maybe buat Fauzan, bisa tinggalin di sepatah kata buat teman-teman yang mungkin masih mau ikut lomba tapi ragu nih. Fauzan gimana nih, coba bisa kasih tahu. Ini aku juga sekalian mau jawab ya ke teman-teman aku nih, kalau misalkan gimana sih pengen ikut business case tapi nggak ada teman, nggak ada mentor, dan nggak ada panduan bahkan ya. Menurut aku tuh kalian bisa mulai dari mempelajari mata kuliah yang bakal relevan banget nih. Misalkan contoh aku sebut sedikit ya. Ada manajemen strategik, ada digital marketing, bahkan juga ada international business. Jadi international business juga masuk ya sebenarnya. Berarti aku MSDM bisa nggak sih kalau ikut? Bisa dong, karena terkadang di business case itu mereka untuk memecahkan masalah kayak dari SDM mereka gitu loh. Jadi bisa banget dong. Dan itu open opportunity juga ke pekerjaan gak sih? Kalau misalkan performa kita di lomba tuh bagus, bisa tambah network dan koneksi gak sih buat kerjaan, Fauzan? Iya bener banget, dan gak harus dari jurusan manajemen atau akuntansi ya. Karena kemarin aja di tim aku tuh ada dari teknik industri loh. Oh serius? Tapi dia ikut business case ini? Iya, karena mereka itu tuh menurut mereka itu jurusan itu bukan sebuah penghalang. Jadi orang yang dari jurusan teknik industri itu dia belajar sendiri loh. Dari kayak misalkan nanya mentor, dari YouTube, bahkan dia juga ikut sebuah incubations di organisasi di Jakarta. Oke, alright, I see ya. Kayak gitu, terima kasih Fauzan atas waktunya hari ini. Thank you for having me as your podcaster. Terima kasih Fauzan. Iya, thank you juga ya. Aku banyak banget belajar dari kamu ya. Iya, aku juga udah senang sih kayak untuk nge-sharing hari ini. Oke, thank you. Thank you semuanya. Dadah.